Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudal Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbuka wa anta dhuhul khulqin adim washfa'lana indaka karim ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Bihadratil kurama para romayai MTP termasuk beliau Romo Yai Yahya Malik Al-Haji ingkang kula hormati dan kula derek. Beliau Romo Yai DPP PSP Pusat dan Ibunda yang kami cintai. Para DPP, para DPW dan DPC dan pengurus-pengurus kecamatan, penyiar salat bahagia dan imam-imam jamaah yang kami hormati dan kami cintai pun kami sayangi. Para bapak penjabat militer maupun non-militer yang berkenan hadir, yang kami hormati, perkenankanlah pribadi kami ikut-ikut di belakang para hadirat yang berbahagia
memanjatkan syukur bihadratillah wa rabbi biqauli as-sala alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang setakdim-takdimnya, yang sebaik-baiknya semoga dicurahkan, disokkan kepada kariban junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, penolong kita, minat dunia hatta akhirah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman wa ta'ziman bihadrati jami' ahbabillah, khususan khassah bihadrati ghazi hadzal zaman wa awanihi wa syairi awliya illa radiyallahu ta'ala wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa tarbiyatihim wa amatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya para bapak, para ibu, semoga kita duduk ini betul-betul kehujanan tarbiyah nadroh Rasulullah zaman radhiyallahu ta'ala, sehingga bisa melaksanakan apa yang telah didawuhkan oleh beliau Romo Jazuli Yusuf yang baru turun. Mudah-mudahan jiwa kita semua terkenal, terpaku, terobati, sehingga menjadi manusia yang sehat lahir batin, bisa sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan peringatan Mujadah Kubro yang terakhir ini betul-betul disertai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menimbulkan, membuahkan, menumbuhkan maslahah, barokah, karomah yang sesempurna-sempurnanya untuk kita masing-masing yang rawuh, dan keluarga kita, dan ayah ibu kita, nenek moyang kita, dan isi negara kita, dan jami'al alamin pada umumnya. Mudah-mudahan dengan sekejap mata kesemuanya diberi jalan oleh Allah yang baik, sehingga bersama-sama fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, bagaimana kita tidak takut? La taqbalul kasir illal amal. Tidak akan diterima oleh Allah banyak bicara, latah, pandai, licin berbicara, tapi tidak mau beramal. Lah termasuk amal tadi telah dikumandangkan oleh beliau Romo Jazuli. Tapi kita harus hati-hati, karena situasi sekarang situasinya sudah terlalu gawat. Gawat sekali. Karena saya bukan mengaji, tapi mendengar dari pengajian beliau Romo Jazuli Yusuf, Romo Yai Haji Zainal Fanani, Romo Yai Rukan Sanusi Al-Haji, Romo Yai Samsul Huda. Itu membaca hadis. Karena saya cinta kepada beliau-beliau itu, sehingga pribadi kami apal, tapi tidak tahu. Hanya apal. Gini. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma yu'malu lillahi azza wa jalla. Sabda Nabi demikian. Dunia seisinya
Apa itu masjid? Apa itu pondok? Apa itu langgar? Apa itu madrasah? Apa itu bangunan apa saja? Semua menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali pekerjaan yang didasari dengan lillahi ta'ala, illa ma yu'malu lillahi azza wa jalla. Apa artinya hanya lillahi ta'ala? Karena Allah. Apa artinya karena Allah? Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Hanya melaksanakan perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rangkapan. Sekalipun membentuk kantor DPC, PSP, tanpa niki kantornya dilaknati oleh Allah. Si pemberi pun katut dilaknati oleh Allah. Maka jangan membanggakan diri kita. Mari kita koreksi diri terus. Kita bikin masjid. Sudah merasa mempunyai amal jariah berbentuk masjid. Nanti dulu. Kita mempunyai pondok. Sudah merasa mempunyai amal yang besar karena punya jariah pondok. Nanti dulu. Ketika mendirikan masjid, mendirikan pondok, langgar, madrasah, sekolah dan sebagainya, bagaimana niatnya? Karena innamal a'malu bin niyati. Kalau niatnya untuk melaksanakan kepuasan hatinya menjadi lawan Allah dunia akhirat, celengan musuh, siksa yang akan kita terima besok di akhirat. Maka mudah-mudahan wijada kubro yang terakhir ini tadi ada pesan, mudah-mudahan sekalipun ada kepentingan yang penting, kalau memang bisa ditinggalkan, tinggalkan dulu. Menunggu sampai sholat subuh. Pumpung, saya ngaji pumpung itu bahasa Indonesia bagaimana ya meyerukan, catatannya lupa. Tidak saya bawa. Bagaimana meyerukan pumpung itu? Senyampang hidup. Pumpung si urip, pumpung si iso obah, pumpung si iso ngrungokno, pumpung si iso melek, pumpung si iso ambekan. Monggo sareng-sareng kita songgo, kita perangi kepuasan hati kita perangi sampai sholat jamaah subuh sak mujahadah. Alangkah bahagianya ayah ibu kita yang telah wafat, nenek moyang kita yang telah wafat. Malam ini semua bergembira ria, terima kasih terhadap jasa-jasa cucu, putra, anaknya. Yang pada malam ini banyak yang mencucurkan air mata karena merasa berlumuran dosa. Ya, orang yang selalu merasa berlumuran dosa itulah manusia yang agak mendekati tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, gembira sekali keluarga kita, terutama apa mungkin pernah kita nyelamati orang tua kita sampai sebanyak sekian ini? Pernah kira-kira? Tidak mungkin. Tadi malam saya singgung, ibu-ibu, remaja-remaja, kita jangan tertipu hiasan kita, jangan tertipu kepuasan hati kita.
sampai saya singgung. Jangan sampai sampean mempunyai rambut yang tidak disuri, tidak lurus. Itu dimurkai oleh Allah. Mujadahnya mempeng, tapi dimurkai akan apa? Bapak DPP ini yang kecil-kecil ini. Kalau mau memelihara rambut supaya disuri yang jujur, yang baik. Hadis itu. Kedua kalinya Allah melaknati manusia yang menyeret pakaiannya, sarung atau celana. Anak PA banyak yang menyeret suaranya. Lebih panjang dari mata kakinya, pasti mutanajis. Nah dari sini saya kejar-kejar ini, pribadi saya karena ini kesalahan di mana? Letak kesalahan di dalam pribadi kami. Karena kita ketika mengasuh, mengajar tidak berdasarkan lillahi ta'ala. Jadi saya yang salah. Adapun yang melanggar karena tidak tahu. Anak-anak saya jangan pakai suara anak-anakku perempuan. Itu. Pakaian wanita saja. Sekalipun ulama dunia ngenekno aja melu Kanjeng Nabi ae. Lah ibu-ibu menjadi korban wong gak sing ngandani oleh nganggo sak penake. Lagi duwe. Lah ibu-ibu mboten salah wong mboten ngerti. Mboten salah. Termasuk anak-anak gondrong ndak salah. Wong gak ana sing ngandani. Mujadahe mempeng, Pak. Tapi menyiksa orang tua. Karena kegendrongan rambutnya tidak disuri, semberambut. Siapa yang menerima siksa? Kata Romaya Jaju tadi dipondong, dilus-lus, dijogo, dongdongan wong tua mati, kirimannya setiap detik alangkah ngelangsane orang tua kita, nenek moyang kita. Kalau cucu sampai nenek, ya kalau sampean mujadah sampai cucu sampean, sekalipun belum punya, sudah ada cadangan hasil mujadah sampean. Ke atas nenek, buyut sudah tidak bisa. Untungnya di situ, Bapak Ibu, menurut Syekh Dahlan Zaini, kata Romaya Jazuli, Romaya Yusuf, Jazuli Yusuf, Romaya Zainal, Romaya Haji Ruhan Sanusi, Romaya Samdulida. Menurut kitabnya Syekh Dahlan Zaini, Syairuka lodaman wahidan ala isri lodami arifin ahsan mimmi ati alfi parasahin tasiruha bihawaka. Apa itu? Keuntungan para bapak, para hadirin yang berbahagia, dari rumah ke sini satu tapak kaki. Karena kita sekarang mendaftarkan diri sebagai rombongan beliau radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan diterima. Amin. Ya rabbal alamin. Lah sekarang sudah teken rombongannya. Umpama ini sampai ndak tutup subuh bagaimana? Ya rombongan kira-kira itu ya karena ketika kendaraannya berjalan ini sakit, ya diturunkan di situ dulu, nanti diambil lagi. Yang bisa terus kira-kira ya sampai subuh. Lah kepuasan hati kita bagaimana? Ya mudah-mudahan gitu saja. Kecuali kalau ada udzur yang sudah tidak bisa dielakkan menurut kepuasan hatinya masing-masing. Para bapak, para ibu, apa syukur
Ya kita bisa mendengar, kita syukur. Mau mendengarkan itu syukur. Bisa melihat, syukur kita ya melek, mendengarkan itu ya syukur. Lah kalau punya telinga bisa mendengarkan tapi sudah tidak mau mendengarkan, berbicara sendiri, namanya tidak syukur. Rugi sendiri. Orang tua kita menangis di kubur. Menangis. Saya sering tahu keluarga saya yang terhukum setoran dari anaknya sendiri, dari keluarganya sendiri, sering diberitahu. Tapi pernah saya katakan tambah dijawab, jawabannya ini tambah memberatkan hukuman keluarga saya. Sehingga saya diam saja. Karena apa? Mungkin hanya menuruti kepuasan hatinya. Karena orang yang tidak mimpi atau tidak tahu mengaku tahu atau mengaku mimpi, haram dakhalal jannah, itu sanksinya. Tapi karena tidak sesuai dengan kepuasan hatinya, Masya Allah, para bapak, para ibu, saya pernah matur Romo Yai, kalau ngatas miringaken pengaosane Romo Yai itu sekitar panu, kalau jajal buka dibani cocok. Wonten 650 kubur tersiksa, gelap gelita. Hanya sahabat anakku, putuku, istriku, suamiku, ayahku, nenekku, tolonglah, pribadiku tolong. Setiap detik sambat terus. Situasinya gelap. Kalau tidak salah, pada waktu itu Syekh Hasan Bisri ziarah. Kelihatan gelap sekali. Hanya mendengar rintian ahli kubur. Dia tidak sampai hati keluar. Jum'ah lagi masuk di situ seakan-akan merupakan kota, isinya hanya rumah makan, persiapan pakaian yang baik-baik. Akhirnya merasa bingung, saya ini apa bingung, apa bagaimana? Kemarin malam itu gelap gelita dan sambatnya manusia mengerikan hati. Sekarang kok orangnya berpoya-poya, bagus-bagus, cantik-cantik, bersih-bersih, berseri-seri. Isinya hanya rumah makan, rumah pakaian. Apa saya tersesat, mundur, keluar dari kubur itu? Oh iya ya, padahal kuburnya ya ini, masuk lagi. Begitu lagi, keluar lagi, masuk lagi, akhirnya ada seorang perempuan yang pakaiannya sebagai raja. Yai, panjang kok kados yang bingung. Enten apa Yai? Kita namanya itu Kiai Hasan Bisri. Anu Bu, kula dek wingi dalu kemarin malam itu kesini gelap gelita, gelap sekali. Yang ada hanya jeritan makhluk di dalam kubur itu. Saya hitung banyaknya 650 kubur. Semua menjerit, menangis, meringik, minta tolong, tapi tidak ada yang menolong. Saya tidak tahan, saya pergi pulang. Loh sekarang saya masuk kubur kok demikian rupa, ini sebabnya apa? Oh ngeten, gini Romo Bisri. Kemarin itu saya punya kawan. Ini harus hati-hati kita punya kawan. Harus bersatu padu. Jangan sampai terkena gangguan egoisme kados yang diberitakan oleh beliau Romo Jazuli, merasa lebih baik dan sebagainya tadi. Ini kawan. Akhirnya di situ hanya membaca sholawat sekali, Fatihah sekali, sholawat sekali. Ini langsung disaut malaikat, dibawa ke surga, ditukar pakaian surga. Sudahnya kembali diberikan wanita yang terberat siksanya, yang
dihampiri kawannya tadi. Saya yakin kawannya itu pasti Ros. Saya yakin itu. Dihampiri. Dipakai sebagai raja. 649 makbaro yang terkena sinar ini semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah umpama sampean Bu Pak rombongan ke sini mendaftarkan diri sebagai rombongan Ghosada Zaman. Kira-kira satu desa pada waktu ini ya ada ampunan Allah begitu, keyakinan saya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Maka dari itu para bapak, para ibu, sewaktu-waktu kita akan Israel datang. Bekal Israel datang ini hanya satu, kolbin salim, hanya satu ini. Bukan hiasan, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan derajat, bukan romoyai, bukan. Kolbin salim. Nah, ini yang perlu kita koreksi diri. Yang dimaksud kolbin salim itu diperintah Allah, udhkura dzikron katsira, ingatlah kepada Allah. Tahu-tahu diri saya ingat istri, ingat anak, ingat lembu, ingat kambing, ingat sawah dan sebagainya. Namanya ini bukan kolbin salim tapi kolbin hancur. Entah kalau bakal. Di samping itu, karena dibawa hati yang rusak, tidak ada merasa salah. Yang ada kalau sudah gitu hanya merasa benar. Kalau sudah merasa benar menduduki kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat itu. Untung saya tertolong oleh Romo Yai dengan melalui sholawat rahidiyah dan ajarannya. Tertolong di situ. Bagaimana cara menolongnya Romo Yai? Ingat, kalau engkau ingat istrimu makin katakan ini ciptaan Allah melalui ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau engkau ingat pondokmu ini ciptaan Allah, ingat masjidmu ini ciptaan Allah. Karena yang kau ketahui masjid itu sebetulnya dalam gambar masjid itu mari kita sekarang koreksi diri. Kita jangan terlalu tergesa-gesa merasa bahagia. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah adil dan Rauf Rahim. Mari kita koreksi diri. Kalau koreksi diri jangan terlalu banyak. 1 menit saja. 60 detik. Ingat kita berapa detik, lupa kita berapa detik. Kalau ingat dan lupa sama, tempatnya di Gunung A'raf. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Sewaktu-waktu terserah Allah. Dimasukkan surga boleh, dimasukkan neraka boleh. Tapi kalau yang berat lupa, diseret ke neraka jahanam, dibakar di situ. Jadi Pak Amman sakulat ke surga, Pak Amman khofat ke neraka, hanya gitu. Siapa itu? Tidak pandang siapa. Haji doyan, Kiai doyan, DPP doyan. Berapa itu? Tinggal ingatnya kepada Allah banyak mana? Loh, padahal orang Islam itu kalau amal dilipatkan 10 kali Yai dan sampai 700 kali. Tadi Romi Jazuri sudah membacakan al-ujbu yukhbitul amala sab'ina sana. Merasa lebih baik daripada yang lain, hancur seluruh amal 70 kali. Sedang pada waktu hancurnya amal kita dipapak Israel, makin gak kena semua ya, tidak boleh tempung. Sudah hampir segimu saya cari kemana-mana tidak ada.
waktunya engkau harus pulang. Padahal pahala hancur. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Maka wajar para bapak-bapak mengajak membuat kantor deposito keuangan untuk akhirat, mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan mendirikan kantor DPP. Tadi ditarik Romi Jaduli, sanggup? Jangan jawab. Sanggup? Loh, abot. Romi Jaduli tadi kalau jawab zaman dia, tapi kalau saya yang tanya, sanggup Bu? Wani kelangan cincin, kelangan gelang sitok, sama aja gelem diapusi gelangan sama renteng-renteng ini mati durut, diwe nombok gantine. Lejingan sampean, gak duwe apa-apa. Romi Jaduli lah wong direwangi buru nok luar negeri mulih bondo gak digawa keri nok kono. Gak kanggo. Sing digawa mulih amal sing dadi deposito. Lah kantor gawe ngatur penyiaran sholawat Rakidiyah ila jami'il alamin. Ini keuntungan sampean diri. Mudah-mudahan ibu dengan tulus hati. Ya Bu ya? Ya Bu? Tulus hati ya Pak ya? Sajikan, sediakan. Kalau daerah sini saya punya tanah di tepi jalan. Sudah diberi separuh harga, yang separuh saya, urun saya. Dari seluruh jurusan pena tanpa becak. Dari jurusan mana saja, naik bis, turun di situ. Tidak usah tanya-tanya. Wonten PA niki sing kagungan nggih para pengamal Rakidiyah mboten nunut niki sing nunut kula. Kula nunut teng panjenengan sedaya. Panjenengan ridani nggih Bu nggih. Nggih Pak. Bapak DPP panjenengan ridani kula niki nunut. Sebabnya napa? Allah barik bima khalaqta wa ibadah. Termasuk makin sampai paring barokah sampai berbentuk ngeten niki jeritan panjenengan sedaya Bu, Pak. Kula kuli sampean kula dadi mandor tukang korupsi. Dene sing padha ngaji teng mriku niku kuli-kuli. Mulane kata sing melanggar nggih celana kedawan. Wong kuli. Sing salah mboten kuli ning mandore. Sulit Bu kuasai takabur, sulit, kula mboten mampu. Mboten mampu. Jaga ati kuwi mboten mampu. Sing mampu pil selawat wahid. Iya. Niku sing mampu. Nek panjang gedhu mujadah dijaga kalih pil. Sama nenek diparing lorong ini mergo gak duwe jamu nang jerone awak, dipangan karo penyakit. Enek pengamal boten rukun mergo padha kena penyakit. Lah penyakit sing berbahaya iku kanker hati. Mesti mati nek keterak penyakit itu, Bu. Kanker hati itu yang paling berbahaya ngendikan Romi Jaduli kalau mau ujub, takabur, sum'ah, riya. Riya niku pamer. Mulane panjenengan nek gawe masjid aja diniati pamer, namung nglampahi dawuhe Gusti Allah. Yang sulit menjaga sekarang ada. Dawuh Ibnu Umar wonten fasane ngendikan Romi Jaduli.
Iku pancen ahli kitab menjadi Roma Yarukan Wan Zainal iku nggone. Kula saking kerep ngrungokno suwe-suwe apal. Nek kurang paham takkan Roma Samsul Huda. Ngoten kula. Oh alah Pak, kula nyuwun kiai-kiai asakan. Kiai asakan, kiai ender. Lah nek kula mboten nderek Roma mboten mungkin sampean sebut kiai. Wong tukang ngapusi sapa? Ngapusi peraturane Gusti Allah. Ngapusi peraturane Kanjeng Nabi. Tukang niki munggo maling gledekan. Nek sampean maling cili niku nek maling muga-muga mboten maling. Senajan maling kok kula dhewe kula ngetutno wong sing apik-apik katut gak diteken maling. Kok maling piye lho wau lho. Wong peraturan Kanjeng Nabi ngene dilanggar iku jenenge maling. Peraturan Gusti Allah ngene maling. Gusti Allah dawuh aqimi sholata li dzikri. Leksanakno salat makin mung kanggo eling aku. Kula anggapan Allahu Akbar ya eling bojone, eling anake dan eling segala macem. Niku kula. Duka nek sampeyan Bu. Duka nek bapak-bapak wong-wong apik. Nek kula Allahu Akbar sak donya ketok. Lah kok kula upama mboten tertolong saat fahidah pun jelas mati kula dadi batang kafir. Batang kafir, musyrik tur munafik. Yakin. Enek mboten sedo musyrik gak sedo munafik diseret fil selamat pagi. Iya. Lah niku wae carane eling bojone iki gane Allah. Eling masjid gane Allah, eling santri gawane Allah, eling duwe gawane Allah. Aku iso ngene mergo digawe ngene Gusti Allah. Niku nek ditarjemahne. Dadi cara menjadi kudu krasa lan rumangsa. Lah sampean ya wis yasinan wis, gak leren-leren jamaah yasin. Tibaan istighosan wis. Manakiban ya wis, nek perlu beat ya wis. Saiki monggo didelok atine. Pombong durung sekarat. Apa isine ati? Dawe Rami Jadune maca Al-Qur'an bal insan ala nafsi basira. Ala nafsi basira. Angger wong uruh nang awake dhewe mung saking ngengkele saking yele. Sebab apa? Sebab dengan dikatakan Rami Ibn Alwan arba'un minasyaqqa 4 barang 4 yang pasti celaka. 1 jumudul aini, mata yang tidak pernah mengalirkan air mata karena merasa banyak berhubungan dosa. Kalau demikian pasti saya akan menjadi ompong api neraka. 1 tidak pernah menangis dosanya, hanya merasa baik. 2 qaswatul qalbi. Ini Rami Ibn Alwan membaca hadis itu. Ya karena saya sering kumpul jadi apa? Jadi ketularan kiai, jadi kiai ini kiai tularan ini. Kiai asakan gitu saja. Kalau kita mendapat fatwa, mendapat petunjuk yang baik, tidak mau menerima, namanya keras sak jurune ati mbantah, namanya keras kepala. Dijak mujadah angel. Sulit. Nah ini keras kepala. 4, hanya ingin kaya selama-lamanya. Maka dari itu para bapak, para ibu, sebelum kita menjadi ganti nama, kita bisa ganti nama sewaktu-waktu. Sekarang masih disebut makin, tapi mungkin nanti turun sudah disebut mayit, makinnya hilang. Kemana makin? Kemana Pak? Di bawah
Israel. Lu ketika dibawa Israel itu bekalnya apa? Hanya satu, qalbin salim. Jadi yaumala yang faumalu wala banu illa man atallah biqalbin salim. Quran kok tidak percaya, ya terserah. Sudah selamat atau belum? Lihat sendiri, tidak usah tanya orang. Sebelum melirik. Dengan demikian para bapak, para ibu, mari kami ikut di belakang ibu mengadakan perhimpunan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seluruh gerak hanya melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Jadi ini Rasul. Mudah-mudahan selalu ingat itu. Saya yakin kalau mujadahnya tekun pasti mendapat hidayah. Kalau mendapat hidayah pasti iblis masuk langsung diganyang. Bagaimana cara mengganyang iblis tadi? Saya ingat istri saya bagaimana, Bu? Ganyangnya bagaimana? Ini ciptaan Allah. Bagaimana, Pak? Ya. Saya ingat masjid. Bagaimana? Di samping itu saya bisa demikian karena diciptakan Allah demikian. Kedua serangkaian ini jangan dipisah. Lillah dan bil. Mari para bapak, para ibu, tugasnya hanya berbakti kepada Allah selain tidak. Kalau demikian pergi kemana, kerja apa, gerak apa saja hanya melaksanakan perintah Allah. Itu cara kaidah mudah. Sopan yang pokok, sopan dengan merasa berlumuran dosa. Mujadahnya mempeng tapi merasa baik, gagal Pak, mujadahnya gagal karena merasa berlumuran dosa. Jangan bocor lembaran, syaratnya harus merasa berlumuran dosa. Lo mujadah kok gak nurut lembaran ini bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa mentaati peraturan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan barokahnya, manfaatnya, masalahnya mujadah kubro pada malam hari ini. Semoga betul-betul masalah manfaat barokah di dunia wal akhirah. Mugi katur dumateng junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat kawula werkani, lan para malaikatil muqarrabin, muga katur dumateng jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Muga katur dumateng keluarga kula panjenengan, mbah-mbah kula panjenengan, tangga tepare kula panjenengan, pamong-pamong kula panjenengan, penjabat-penjabat kula panjenengan, sampai presiden kula panjenengan. Muga katur seluruh makhluk ingkang pareng kita hadiahi. Khususnya muga katur dumateng para ibu, para bapak, anak-anak, adik-adik ingkang sami rawuh wonten mriki. Khususnya muga katur dumateng Rasul zaman wa sayyidina radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Ya Allah, inilah hamba-Mu yang paling berlumuran dosa, dolim, akan sowan kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu penerimaan tobat-Mu ya Allah. Semoga mulai detik ini pribadi kami dan kawan-kawan saudara-saudara semua bisa tobat bersama-sama pada saat ini. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin ma'lumatillahi wa bi'adati amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin ma'lumatillahi wa bi'adati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin ma'lumatillahi wa bi'adati wa amdati. Allahumma kama antalu salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahli. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nufissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asaw kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal alim wa aslahu wa ruhahu alaihi wa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda ridda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal alim wa aslahu wa ruhahu alaihi wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda ridda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu alaihi wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi. Para bapak, para ibu, mari sowan kula nderek di belakang Panjenengan sedaya. Sowan kepada petugas Allah, satu petugas yang mulia, ialah wasada zaman telah diutarakan oleh beliau Rasulullah SAW haditsnya sahih. Karena itu beliaulah yang diberi kemampuan oleh Allah menolong kita, membawa kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diutarakan musilatil lil hadratil aliyah,
Maka dengan demikian marilah dengan adab, sopan santun yang baik, rendah diri, hanya berlumuran dosa, mohon ampunan kepada beliau bahwa kita pengamal wahidiyah banyak yang curang di dalam langkah, curang di dalam perjuangan. Mari ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaik rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dhallal wa dhallat milati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dhallat wa dhallat milati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dhallat wa dhallat milati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir ya siril fawatina qarib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa anama muslimin ya siril rabbil alamin ya Rabbana fir ya siril fawatina qarib wa alif bainana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah Allahumma barik Bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah istighfar Al-Fatihah.
Nyuwun sewu para bapak, para ibu, penjelasan dari bapak, dari Romo-Romo DPP PSP Pusat, istighraq kalau hatinya kelihatan apa saja langsung dibilangkan ini ciptaan Allah. Kalau tidak gitu, kita syirik. Ketika istighraq kelihatan apa saja langsung diserang. Ini ciptaan Allah. Kedua kalinya saya bisa demikian karena didemikiankan oleh Allah. Mari mohon bersama Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat. Allahumma bihaqqika a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghaziyada zaman wa awanihi wa sari aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqika a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghaziyada zaman wa awanihi wa sari aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqika a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaziyada zaman wa awanihi wa sari aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balligh jami'al alamin nida'ana hada wa ja'al ta'firan baligha balligh jami'al alamin nida'ana hada wa ja'al ta'firan baligha balligh jami'al alamin nida'ana hada wa ja'al ta'firan baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa fabiru ila Allah 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 wa qul ja'al haqq wa yaqul batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa yaqul batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa yaqul batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para bapak, para ibu, kula tambah sekedhi nek pancen panjenengan setuju tuku tanah kanggo kantor mangke panjenengan teken dhewe-dhewe ikhlas sampean pira. Mriko teken dhewe. Jenenge tudune, desan tudune. Sanggupe pira? Aja ngene tagih. Nek sampean sanggup 10.000 pamane, nggawa pitik sitok sing gedhe. Pitik kowe bakal nggawa miber aku ya pitik ya. Saiki tak sak keluargaku, sak mbah-mbahku, sak bapak-bapakku, sak anak putuku, gon miber ya pitik. Pitik sitok didol payu 10.000. Aja mandeng 10.000-ne. Mandeng pitik sitok iki. Aku gon mabar ya pitik ya sowan nang ngersane Gusti Allah. Nek mandeng 10.000-ne abot. Jagung tunggal sing ageng lak pajeng Bu 10.000. Pajeng nggih. Mandengo barange. Pemane kok sampai 100.000 wong kita kok 100.000. Saman dodo wedhus sitok sing gedhe kliwat 100.000 nek perlu 200.000 cek turah 100.
Sampeyan teken dhewe-dhewe nek ikhlas mangke. Nek gak ngono ya ninggal tulisan mawon jenenge Siti Aminah 100.000. Rumah saya semengko, adik taman huri. Duit 100 mawon kula mboten abot wedhus sitok ninggal sikil ijikan. Upamane santeken dhewe nek panjenengan ikhlas. Wani Bu. Abote, wani Bu. Wani Pak. Teken dhewe-dhewe. Sanggup sampeyan dhewe. Ben kula panjenengan digomi beramal kula panjenengan. Boten mungkin panjenengan bentuk kantor kok ngerontokno panjenengan. Sampeyan duwe masjid nek ngaji digawe keplok gawe surak rontok. Sak surakan rontok sak adae langit bumi kula. Berat Pak amat jariah sakniki. Buktine Kanjeng Rasul dawuh la yatakallamanna ar-rajulu bil kalimati ma yuridu biha ila yufikal qauma yahwi biha kama baina samai wal ardh. Iki muga-muga kula panjenengan diparingi tulus ikhlas. Aja nglirik duwike, nglirik barang sing di enteng nek ngono. Kan dilus-lus, pedus, aku bakal gon miber ya nang kersane Gusti Allah. Fafiru ilam Allah liwat kantor BPPSW. Muga-muga sing rawuh iki diparingi panjang umur. Sak keluargane, sak tangga teparune, sak ibu-ibu, sak penjabate, khususé Romo-romo Yai DPP pusat sak MTP-ne. Muga-muga paringi panjang umur nek kepeksa ditarik umur kula mangko gaijol. Kula sempat dididik Gusti. Kula rela. Wong PA iki kula nunut Gusti sing kagungan bapak-bapak Romo Yai DPP. Sebab donga panjenengan barik bima kolak tawadil. Muga-muga panjang umur saged terus nyetir kula panjenengan menuju fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kesalahan kami mohon ampunan yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa min ghazal zaman at-tarbiyah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga Bapak Ibu berani mampu menahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.